Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi ini kita akan mempelajari tentang subbab selanjutnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sel volta. Saat ini pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang sel elektrolisis. Kalau sel volta dulu itu berkenaan dengan atau berhubungan dengan baterai ataupun yang lain. Kalau sel elektrolisis ini kegunaan pada kehidupan sehari-hari bisa dilihat pada gambar, bisa digunakan untuk penyepuan sendok atau penyepuan logam yang lain. Jadi misalnya kalau kalian punya sendok terus pengen sendok itu dilapisi oleh perak atau emas, bisa ya dengan menggunakan cara elektrolisis. Jadi nanti itu ada logam perak itu Ag ya. Kalau misalkan pengen emas itu berarti Au ya. Nah, kemudian dihubungkan dengan kabel dan dihubungkan dengan listrik, nanti dihubungkan dengan sendok, nanti akan sendoknya itu pada seluruh permukaannya akan bisa terlapisi oleh perak atau emas ya. Nanti Ag ini sebagai anoda, terus yang sendoknya ini sebagai katoda. Itu adalah salah satu contoh penggunaan sel elektrolisis sebagai penyepuhan logam. Kemudian sel elektrolisis itu mempunyai aturan-aturan. Jadi nanti itu pada saat kita bagaimana menuliskan reaksi yang terjadi pada proses elektrolisis itu ada aturan-aturannya. Aturannya adalah nih, yang pertama itu katoda, nanti yang kedua itu ada anoda ya. Kita membahas tentang katodanya dulu. Reaksi yang terjadi pada katoda itu tergantung dari kationnya. Kation itu adalah atom yang bermuatan positif ya. Kalau anion adalah atom yang bermuatan negatif. Katoda itu tergantung dari kationnya. Kemudian masih dibagi menjadi dua ya. Kalau di soal itu tertulis lelehan atau leburan, maka nanti yang bereaksi adalah kationnya. Jadi kalau misalkan kationnya adalah Na+, maka nanti L ini diganti dengan Na. L itu logam ya, jadi nanti Na plus E menjadi Na. Jadi L ini hanya sebuah rumus, bisa diganti dengan logam yang lain. Kemudian kalau pada soal itu tertulis larutan, maka ada pembagiannya lagi. Masih ingat dengan deret volta ya? Deret volta yang sudah pernah kalian tulis pada pertemuan sebelumnya. Kalau misalnya kationnya itu berupa logam-logam yang berada di kanannya H pada deret volta, apa saja logamnya yang terdapat pada kanannya H deret volta? Ada Cu, Hg, Ag, Pt, Au. Cukup hangat anggur putih Australia. Nah, itu adalah jembatan keledai agar mudah menghafalkan ya. Itu adalah atom-atom yang berada di kanannya H deret volta. Maka nanti reaksinya menggunakan reaksi ini. L-nya ingat diganti dengan sesuai dengan kationnya ya. Kalau misalkan Ag berarti jadi Ag plus E menjadi Ag. Terus kalau kationnya berupa golongan 1A atau golongan 2A atau golongan yang berada atau logam yang berada di kirinya H deret volta, maka kalian menggunakan reaksi ini ya, 2H2O dan seterusnya. Kalau kationnya berupa Ni2+, Cu2+, Zn2+, maka dia nanti akan mengalami reduksi menjadi logam ya. Jadi pakai L2+ plus 2E menjadi L. Kenapa kok ini 2+? Karena muatannya ini kan 2+ semua ya, plus 2E ya. Kemudian kalau tadi yang di kanannya H deret volta ada sendiri, di kirinya deret volta ada sendiri, terus atom-atom tertentu ini ada sendiri. Lalu bagaimana kalau yang kationnya itu berupa atom H, berarti berupa H+.
maka nanti reaksinya adalah ini 2H plus 2E menjadi H2. Lanjut, itu tadi katoda. Sekarang kita ke anodanya. Anoda itu berarti tergantung pada elektrodanya. Nanti elektrodanya ini didapatkan dari mana? Di soal nanti diketahui, biasanya disertakan. Elektroda itu ada yang inert, ada yang tidak inert. Inert itu maksudnya apa? Tidak bereaksi. Ya, ada elektroda yang tidak bereaksi, ada elektroda yang ikut bereaksi. Nah, kalau elektroda yang inert, contohnya elektroda inert itu PT platina, C grafit ya, dan AU itu emas. Maka kalian perlu lihat anionnya. Anion itu adalah atom yang bermuatan negatif ya. Kalau anionnya mengandung oksigen, ada O-nya. Anionnya ada O-nya, misalkan SO42- kan ada O-nya. Berarti kalian menggunakan reaksi ini. Ya, kalau ada O-nya. Berapapun jumlah O-nya menggunakan reaksi ini. Terus kalau anionnya tidak mengandung oksigen, contoh Cl-. Nah, itu kan tidak ada O-nya. Berarti pakai rumus ini, reaksi yang ini. Cuma X ini diganti dengan, kalau misalnya tadi saya mencontohkan Cl- berarti nanti jadi 2 Cl- menjadi Cl2 plus 2E. Terus kalau anionnya berupa OH-, khusus OH- ya ini, berarti menggunakan reaksi yang ini. Terus kalau elektrodanya tidak inert, ya berarti ikut bereaksi kan elektrodanya. Jadi ya ini diganti dengan elektrodanya. Kalau misalkan elektrodanya itu adalah Cu gitu, berarti ya ini Cu menjadi Cu2 plus 2E. Ya. Oke. Ini ada contoh soal. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda PT. Nah, yang perlu digarisbawahi dulu itu adalah ini, larutan NaCl-nya. Karena nanti ada larutan NaCl, ada yang lelehan NaCl. Berarti nanti lelehan NaCl itu berbeda ya. Kalau larutan NaCl, ini kita tuliskan, dan NaCl kalau terion itu akan menghasilkan ion Na+ dan Cl- ya. Terus kita harus menuliskan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda sesuai dengan aturan-aturan yang tadi. Sekarang kita yang ke katoda dulu, yang ada reaksi yang terdapat pada katoda dulu. Reaksi yang terdapat pada katoda bisa dilihat di sini. Ya, katoda. Nah, tadi soalnya adalah larutan NaCl kan. Berarti jangan lihat yang A, lihat yang B langsung, larutan. Kemudian tadi kationnya adalah Na+. Ya, Na+ itu berarti masuk golongan 1A atau yang terdapat pada kirinya H di deret volta. Berarti kamu menggunakan reaksi ini 2H2O plus 2E menjadi 2OH- plus H2. Ya, nah, sekali lagi, karena tadi soalnya adalah larutan NaCl, sampean harus mengerjakan atau melihat yang poin B, larutan. Terus kalau sudah tahu itu larutan, lihat kationnya. Kationnya tadi adalah Na+. Na+ itu adalah logam yang berada pada kirinya H deret volta, di deret volta. Kalau masih bingung sama deret volta, bisa lihat catatan sebelumnya. Na itu pasti ada di sebelah kirinya H deret volta. Berarti harus menggunakan reaksi ini. Ya, kita tulis. Nah, ini. Nah, kita tulis ya, 2H2O plus 2E menjadi 2OH-, ada minnya, plus H2. Ini maksudnya adalah aturan yang tadi, Romawi 1, yang poin B nomor 2 ya. Ini saya tuliskan biar lebih mudah untuk
merujuknya atau mereferensinya. Kemudian sekarang yang terjadi pada anoda. Nah, kita kembali ke aturan. Yang terjadi pada anoda itu tergantung pada elektroda. Elektrodanya soal tadi itu adalah elektroda PT. PT itu kan berarti elektroda yang inert ya, atau tidak ikut bereaksi. Nah, kalau sudah tahu itu termasuk elektroda inert, maka lihat anionnya. Anionnya pada soal yang tadi kan Na plus sama Cl min, NaCl ya, Na plusnya kation, anionnya adalah Cl min. Nah, Cl min itu mengandung oksigen apa tidak? Tidak, berarti pakai poin yang kedua ini. Jadi 2 X min, X nya diganti dengan Cl ya, sesuai dengan anionnya. Jadi 2 Cl min menjadi Cl2 plus 2E. Jadi nanti kayak gini. Oke, ini tadi katodanya. Anodanya jadi begini. Ini awalnya tadi yang X, ini juga X ya. Dan aturan ini terdapat pada Romawi 2 poin A yang nomor 2 ya. Terus coba dilihat antara katoda dengan anoda jumlah elektronnya sama apa tidak. Nah, ini kebetulan sama ya, sama-sama 2 elektron. Ini satu menerima, satunya melepas. Berarti langsung bisa dicoret sehingga hasil akhirnya adalah 2H2O plus 2Cl min menjadi 2OH min plus H2 plus Cl2. 2H2O dari ini plus 2Cl min dari sini, kemudian 2OH min dari ini, H2 dari sini plus Cl2 dari sini ya. Bagaimana kalau elektronnya tidak sama? Misalkan yang di katoda nanti 4E, yang di anoda nanti 2E. Berarti harus disamakan dulu. Jadi yang 2E nanti harus dikalikan 2 agar elektronnya nanti yang dilepas dan yang diterima sama. Demikian penjelasan saya. Kemudian ini adalah tugasnya. Tugas kalian hanya ada 2. Yang pertama, menyalin materi yang sudah saya berikan tadi, yang sudah saya terangkan tadi, yang ada di slide 1 sampai dengan 4 ya. Untuk slide kedua yang berupa gambar tadi tidak perlu digambar, ditulis saja contoh sel elektrolisis pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah penyepuan sendok ya, gitu saja. Terus yang kedua adalah soal seperti ini. Ini adalah lelehan NaCl dengan elektroda grafit. Grafit itu C, berarti ini elektrodanya inert ya. Silakan dikerjakan. Semoga keterangan tadi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.